Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan ilmu fikih di dalam kitab I'anatul Talibin mengenai syarat-syarat salat. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ari ieu eta hiji pasal buat martelakeun fi syuruti sholati dina ngajelaskeun syarat-syarat salat. Asyartu ari syarat eta ma perkara yutawaqqafu anu ditunggukeun alaihi kana ieu ma naon sihatus sholati sahna salat walaisa sareng lain naon ma yutawaqqafu alaihi eta tetep minha tina sebagian salat. Maksudnya pasal ini menjelaskan syarat-syarat salat, yang mana syarat itu adalah sesuatu yang ditunggukan padanya sahnya sholat. Dalam arti sahnya sholat ini ditunggukan pada syarat. Kalau tidak ada syarat, syaratnya tidak terpenuhi, maka sholatnya tidak sah. Sedangkan syarat ini bukan bagian daripada sholat. Ingat, syarat bukan bagian dari sholat. Misalkan wudu, suci, dan sebagainya, itu bukan bagian dari sholat, tapi syarat sebelum mengerjakan sholat. Kemudian, wakuddimas sareng dipayunkeun naon asyurutu pirang-pirang syarat al arakani manderikeun pirang-pirang rukun idi syartu karena ari syarat eta ma perkara yajibu anu wajib naon taqdimuhu ngaheulakeunana ieu ma ala sholati mandirikeun salat wastimroruhu sareng wajib tetepna ieu ma piha dina itu salat. Mengapa syarat ini didahulukan, dikerjakannya didahulukan, kemudian dibahas juga didahulukan, ya, kemudian mengakhirkan pembahasan tentang rukun-rukun sholat. Mengapa demikian? Dikarenakan syarat ini adalah sesuatu yang wajib didahulukan daripada sholat. Dan syarat ini harus terus-menerus ada ketika kita mengerjakan sholat sampai selesai. Orang yang wudu, contohnya suci dari hadas kecil dan besar, itu harus ada sebelum sholat, harus didahulukan suci itu, dan terus-menerus suci di dalam mengerjakan sholat sampai selesai. Itu maksudnya ya syarat sholat itu. Mudah-mudahan dapat dipahami. Kemudian syurutus sholati ari syarat-syarat sholat eta khamsatun aya 5 ahaduha ari salah sahijina khamsah eta toharatun suci an hadasin tina hadas leutik wa janabatin jeung hadas gede. Hadas junub itu adalah salah satu syarat sholat. Jadi 1 dari 5 syarat adalah suci dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Maka hadas kecil dan hadas besar ini harus tiada sebelum mengerjakan sholat dan terus menerus suci dari hadas ketika dia mengerjakan sholat sampai selesai mengerjakan sholat. Suci hadas kecil dengan berwudu, suci hadas besar dengan mandi dari hadas besar dengan membasuh seluruh tubuh kita. Lalu yang kedua, ini pembahasan tentang suci dari hadas itu banyak sekali ya, sampai tebal begini. Insyaallah pada kesempatan selanjutnya kita bahas secara terperinci. Kita lebih ada gambaran langsung saja pada syarat yang kedua itu apa.
Di sini wasaniha sareng ari nu kaduana tina syarat-syarat salat eta toharatu badanin, suci badan. Wa malbusin sareng suci pakaian. Wa makanin sareng suci tempat. An najisin tina najis. Syarat yang kedua ini penjelasannya bahwasannya seseorang yang akan mengerjakan sholat dia harus suci badannya, harus suci pakaiannya, dan suci tempatnya dari najis. Pembahasan tentang najis dan lain-lainnya yang mengenai terhadap bersihnya badan, tempat, dan pakaian akan kita jelaskan secara terperinci insyaallah pada pembahasan-pembahasan berikutnya. Sama seperti halnya syarat yang pertama, ini juga tebal pembahasannya. Kita menuju kepada syarat yang ketiga. Perlu diingat, syarat pertama suci dari hadas baik kecil dan besar, yang kedua suci dari najis. Terkemudian yang ketiga, wasalisuha sareng ari nu katiuna syarat-syarat salat eta sitru rajulin, nutupanana lalaki wa ammatin jeung amat budak istri mukminah nutupan makana perkara baina surrotin di antara pusat perut warukbatin jeung wasitruhur rotin sareng nutupanana istri mukminah anu merdeka sanajan alit goiro wajhin wakafaini nutupan kana selain wajah sareng dua talapak panangan. Syarat yang ketiga daripada syarat sholat ini adalah menutupinya seorang laki-laki dan amat perempuan mukminah, tapi dia adalah sebagai hamba sahaya, menutupi di antara pusat perut dan lutut, sehingga pusat perut sampai lututnya tertutupi, menutupi auratnya. Itu syarat. Sedangkan perempuan yang merdeka itu wajib menutupi selain wajah dan kedua telapak tangan. Maka syarat yang ketiga adalah menutupi aurat. Lalu syarat yang keempat apa? Syarat yang keempat, warabi'uha sareng ari nu kaopatna syarat-syarat salat eta ma'rifatu dukhuli waqtin, nganyahokeun asupna waktu salat. Jadi syarat yang keempat harus mengetahui masuknya waktu salat. Kapan salat duhur, kapan salat asar, kapan salat maghrib, isya dan subuh, itu wajib diketahui dan yakin sudah masuk waktunya. Maka itu adalah syarat yang keempat. Dan syarat yang terakhir daripada syarat-syarat salat itu adalah wa khamisuha sareng ari nu kalimana syarat-syarat salat eta istiqbalu kiblati, madhep ka kiblat. Di sini dijelaskan ainul kiblati. Wa khamisuha sareng ari nu kalimana syarat-syarat salat eta istiqbalu ainil kiblati, madhep datna kiblat, yaitu Ka'bah. Jadi syarat yang kelima menghadap Ka'bah. Jadi harus hati-hati dan ihtiyat dengan kompas atau apapun itu sampai kita yakin menghadap kiblat atau menghadap Ka'bah. Itu diantaranya 5 syarat sholat yang harus dikerjakan sebelum mendirikan atau melaksanakan sholat. Sampai selesai sholat dikerjakan, kelima syarat sholat ini harus dikerjakan atau wajib dikerjakan. Kalau tidak, sah sholatnya itu tidak jadi atau sholatnya batal. Baik, itu diantaranya secara singkat gambaran besar tentang syarat-syarat sholat yang 5.
Yang pertama, suci dari hadas kecil dan besar. Yang kedua, suci dari najis baik tempat, pakaian, dan badan. Yang ketiga, itu adalah menutup aurat. Yang keempat, mengetahui masuknya waktu sholat. Dan yang kelima, menghadap Ka'bah. Itu diantaranya 5 syarat sholat. 5 syarat sah sholat. Jikalau kelima ini tidak dipenuhi, maka sholatnya tidak sah. Demikian pembahasan singkat tentang syarat sah sholat yang terperinci, yang perinciannya akan kita bahas pada pembahasan berikutnya insyaallah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.